Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Terasanda, mahasiswa semester 4 Fakultas FBIT Prodi PTI, ingin menjelaskan materi kelas 11 tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Analisis masa pendudukan Jepang. 1. Pengantar dan latar belakang, menjelaskan konteks sejarah sebelum pendudukan. 2. Peristiwa kunci selama pendudukan, mengidentifikasi peristiwa penting yang terjadi. 3. Dampak sosial terhadap masyarakat, menganalisis perubahan sosial yang terjadi akibat pendudukan. 4. Perspektif beragam pemangku kepentingan, memahami sudut pandang berbagai pihak terkait. 5. Analisis konsekuensi ekonomi, menilai dampak ekonomi dari pendudukan Jepang. 6. Perubahan budaya dan sosial, mencermati transformasi budaya yang terjadi. 7. Studi kasus dan mitos umum, mengungkap fakta dan mitos seputar pendudukan. 8. Pelajaran yang dapat dipetik, menarik kesimpulan dan pembelajaran dari sejarah ini. Sejarah pendudukan Jepang. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, menandai awal dari pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang dimulai dengan invasi di Tarakan pada 11 Januari 1942, memperlihatkan strategi militer Jepang. Setelah Tarakan, Jepang melakukan penyeberangan kekuasaan ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa dan Sumatera. Perjanjian Kalijati menjadi momen penting yang menandai penyerahan resmi Hindia Belanda kepada Jepang. Peristiwa kunci pendudukan. Penyerangan Jepang. Penyerangan Jepang ke berbagai kota besar Indonesia menandai awal pendudukan yang brutal dan mengubah peta kekuasaan di wilayah tersebut. Pembentukan pemerintahan militer Jepang bertujuan untuk menguasai dan mengendalikan rakyat Indonesia melalui propaganda dan kebijakan yang menindas. Kemudian tenaga kerja paksa. Penggunaan tenaga kerja paksa Romusa oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan perang yang menyebabkan penderitaan dan eksploitasi besar-besaran, dan pembantaian, penindasan. Peristiwa-peristiwa penting seperti pembantaian dan penindasan menimbulkan trauma mendalam dalam masyarakat serta memperburuk kondisi sosial. Dampak sosial di masa pendudukan. Perubahan struktur sosial. Terdapat perubahan signifikan dalam struktur sosial dan kehidupan sehari-hari di masyarakat akibat pendudukan Jepang. Kemudian tumbuhnya rasa patriotisme, kebangkitan rasa patriotisme di kalangan rakyat Indonesia sebagai respon terhadap penindasan. Kemudian penindasan kelompok tertentu. Berbagai kelompok termasuk buruh dan petani mengalami penindasan yang berat selama masa ini. Dan perubahan dalam pendidikan. Kebijakan Jepang membawa perubahan dalam pendidikan dan budaya yang berdampak pada generasi muda. Transformasi budaya masyarakat. Adanya transformasi budaya yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan dan pengaruh Jepang. Perspektif beragam pemangku kepentingan. Pandangan rakyat biasa. Rakyat bisa melihat kedatangan Jepang dengan harapan akan kemerdekaan dari penjajahan. Perspektif dari elit politik dan intelektual. Kalangan elit politik dan intelektual memiliki pandangan kritis terhadap tujuan Jepang di Indonesia. Perspektif pendapat para tentara Jepang. Tentara dan
Pemimpin Jepang memiliki strategi untuk menguasai Indonesia dan mendapatkan dukungan lokal. Dan perspektif respon terhadap kebijakan Jepang. Berbagai kelompok di Indonesia memberikan respon berbeda terhadap kebijakan yang diterapkan Jepang. Dampak ekonomi pendudukan Jepang. Dampak pendudukan Jepang menyebabkan penurunan ekonomi lokal yang eksploitasi sumber daya alam yang signifikan di Indonesia. Dan kebijakan ekonomi Jepang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari usaha perang mereka, seringkali merugikan masyarakat lokal, terutama kalangan kecil. Dan kerja paksa Pemaksaan kerja paksa berdampak negatif pada perekonomian rakyat, mengurangi daya beli dan kualitas hidup. Dan perubahan sistem perdagangan dan distribusi barang berubah drastis, mengakibatkan kesulitan akses bagi masyarakat Indonesia sendiri. Pengaruh budaya Jepang di Indonesia. Pengaruh budaya Jepang memberikan dampak besar pada masyarakat Indonesia. Dan sistem pendidikan baru. Perubahan dalam sistem pendidikan berpengaruh pada generasi muda. Seni dan sastra baru. Kehadiran seni dan sastra sebagai respon terhadap pendudukan Jepang. Perubahan tradisi dan adat yang tradisi masyarakat mengalami perubahan akibat pengaruh luar. Mitos pendudukan Jepang di Indonesia. Klarifikasi pandangan yang salah. Banyak yang salah paham tentang tujuan kedatangan Jepang di Indonesia. Propaganda Jepang dan pengaruhnya. Propaganda Jepang membentuk perspektif positif di kalangan rakyat. Peranan Romusa dalam sejarah. Romusa merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja yang krusial. Pendudukan sebagai awal kemerdekaan. Pendudukan Jepang dianggap sebagai momentum bagi perjuangan kemerdekaan. Pelajaran dari masa pendudukan. 1. Pentingnya memahami sejarah. Sejarah menjadi fondasi penting untuk menjaga identitas bangsa dan memahami akar budaya. 2. Pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Pengalaman di masa lalu memberikan pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam konteks saat ini. 3. Peran masyarakat pasca pendudukan. Masyarakat memiliki tanggung jawab penting dalam membangun dan memajukan negara pasca pendudukan. 4. Kesadaran akan toleransi dan kerjasama antar kelompok sangat penting untuk menciptakan keharmonisan sosial di negara yang beragam. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya tutup materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.